Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir di ruang publik KSTV Kediri dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa Pak Katino selaku Wakil Ketua Dewan DPRD Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Katino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di apa ini, bukan meja paripurna ya. Ini Pak Katino, lama di Kediri kan kalau secara nasional kan karena pandemi kan secara ekonomi ya bisa dibilang runtuh ya runtuh, dibilang enggak ya enggak. Karena kalau runtuh kok di jalan sekarang rame semua. Betul, dan seterusnya. Tapi kalau ini banyak orang kesusahan juga kan repot. Jadi selaku Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, jadi ini merujuk pada fungsi legislatif ya. Secara apa? Mungkin saya bisa menangkap hanya tiga ke apa, monitoring, pengawasan, legislasi sama budgeting. Ini sejauh mana hari ini, karena ini kan sudah kalau bisa dibilang jenengan ini kan sudah masuk tahun kedua ya. Tahun kedua sejak 2019. Apakah sudah coro Jawane no ambekane wis wena. Terima kasih Mas April. Saya alhamdulillahirabbil alamin bisa diundang di KSTV ini ya, di ruang diskusi. Ya sebetulnya di Kota Kediri ini memang di masa pandemi ini ya, perekonomian sangat agak menurun sekali ya. Kemarin tingkat daya beli dari masyarakat itu sangat berkurang. Ya karena memang kondisi memang tidak ada di Kediri saja, tapi memang ini mendunia. Kemarin dari fungsi dari DPRD sendiri pun, dari fungsi pengawasan bagaimana nanti meningkatkan suatu masyarakat ini untuk tumbuh kembali untuk daya belinya. Kemarin sudah waktu penganggaran di tahun 2021 memang banyak dari bantuan-bantuan yang dari pemerintahan Kota Kediri itu untuk disalurkan di masyarakat. Itu intinya seperti itu. Jadi memang kita selama ini di pandemi ini kita memang juga harus sinergi ya, bagaimana di antara eksekutif dan legislatif itu bisa menjadi satu, bisa menjadi kesatuan untuk membangun di Kota Kediri. Pak Katino, kalau merujuk pada situasi pandemi itu kan bisa dibilang aturan itu kan hampir tiap hari keluar karena menyesuaikan situasi. Bahkan kemarin ada guyonan lucu baru buka puasa bersama muncul edaran tidak boleh buka puasa. Itu contohnya. Terus sekarang gini, bukan korelasi artinya ada sesuatu yang terkait dengan kebijakan ya. Kebijakan itu seakan-akan masyarakat hari ini di medsos banyak mencaci maki pemerintah eksekutif pun legislatif terkait dengan itu, karena dari sisi kemanusiaan orang mudik itu kan sudah budaya dan disekat-sekat sampai ya nggak karuan lah persoalannya itu. Sekarang dalam kacamata kebijakan jenengan melihatnya seperti apa? Karena adil menurut panjenengan kan belum tentu buat masyarakat. Adil bagi eksekutif pun belum ya. Itu contohnya. Karena opo hari ini kan disalahno gitu. Ini bagaimana panjenengan menyikapi itu? Ya kalau memang selama ini memang di pemerintah daerah pun
di eksekutif dan legislatif ini kan juga menjadi tumpuan dari masyarakat. Jadi bahan pitakonan. Intinya nggih ngapunten, selama ini anggota dewan itu sering ditanya, gitu, menjadi suatu rujukan masyarakat itu untuk mengadu. Dan selama inilah, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu memang kebijakan dari pusat untuk aturan-aturan itu, dan itu memang harus diterapkan karena kemarin dengan aturan PPKM Mikro ini memang sangat menurunkan COVID di Kota Kediri. Jadi makanya dengan adanya mungkin pemerintah sudah mengambil langkah seperti itu atau kebijakan seperti itu memang sudah dipikirkan matang-matang. Jadi itu. Oke. Kalau misalkan ini kita spesifik ke bantuan itu, Mas. Apakah ini update saja karena kejadian database yang tidak sinkron dan sampai di Kemensos bermasalah dan seterusnya, faktanya hari ini kan ada bantuan lagi. Itu menurut panjenengan gimana ini? Karena Kelurahan Banjaran kemarin saya lewat, waduh kayak pasar malam. Ini memang kemarin kita singgung sedikit sebetulnya. Kemarin itu nggak tahu adanya bantuan kartu sahabat ini, yang kemarin saya langsung bertanya dengan masyarakat ini. Kemarin itu kan biasanya yang tahun kemarin itu periode yang pertama itu mendapatkan 200.000 dan 10 kilogram 10 kilo beras ya. Tapi hari ini hanya mendapatkan uang 200.000 dan itu pun kita dulu sudah menyarankan supaya tidak berkerumun. Dulu kan lewat di Bank Jatim, tapi ternyata ini tidak tahu kebijakan apa dari pemerintahan Kota Kediri ini mengumpulkan warga di kelurahan untuk menerima kartu sahabat itu. Jadi memang kemarin ini ya masih kita himpun lah seperti itu karena data-data itu karena kita memang sebagai fungsi pengawasan kita pun di tengah-tengah antara eksekutif ini dan pemerintah ini juga jadi wasitnya ini DPRD ya, antaranya eksekutif dan masyarakat. Jadi memang kita harus duduk di suatu yang tengah untuk menjadikan solusi yang terbaik. Kemarin memang di waktu awal itu memang kartu sahabat itu ya sekitar itu 23.000 kalau datanya, lebih ya, kurang lebih dari segitu ya. Itu semuanya yang tercover di Kota Kediri masyarakat itu ada yang PKH, ada BLT ya, yang di kartu sahabatnya itu kurang lebih sekitar 23.000. Ya. Oke. Dari sekian ini kalau yang kemarin belum belum bisa dievaluasi secara menyeluruh. Kalau yang tahun kemarin, setahu saya ada 2 atau 3 kali ya, yang sahabat itu. Makanya kemarin itu belum pernah. Kemarin di situ pun anggaran kartu sahabat itu dinaung di BTT ya. Itu dulu waktu memang pemaparan waktu pertama itu Pak Bagus Alit selaku DPPKAD itu memaparkan untuk mengajukan dana sahabat itu selama 9 bulan. Tapi ternyata banyak yang kemarin terserap dari anggaran BTT itu 157, hanya terserap itu sekitar 104 kalau nggak salah. 104. Iya, 104 gitu. Kalau ini data di lapangannya, fakta. Iya, fakta. Penjelasan menemukan misalkan
yang kalau sahabat prinsipnya gimana? Yang layak atau semua dihantam merata gitu? Ya kalau kemarin memang dengan aturan itu di sahabat itu memang ini yang mengajukan dari RT-nya ya, dari RT. Jadi memang ini sudah di breakdown dari PKH, BLT yang itu lah yang tidak tercover di situ itu di cover dari pemerintahan daerah di kartu sahabat itu. Gitu. Oke. Jadi prinsipnya dalam tahun kemarin kalau ada kurang-kurangnya mungkin karena keterbatasan penanganan atau dan seterusnya. Tapi masalahnya gini, Pak Tino. Data itu apa bisa direvisi? Misalkan kalau yang 2020 tidak pas, ada orang yang harusnya enggak dapat tapi dapat atau sebalik kelebihan seperti itu. Di 21 ini kira-kira prediksi jenengan harus pilih. Ya kalau memang masih mengacu dengan datanya di 2020 itu saya rasa ya masih tetap sama ya. Sama, cuman ya kita ya kemampuan sesuatu manusia itu kan juga terbatas. Ya memang saya juga melihat sendiri, melihat di tetangga saya kadang itu ada yang mengadu, memang orang ini memang benar betul-betul layak tapi tidak dapat ya mungkin di situ update-nya dari RT itulah makanya ini punjernya semuanya itu sebetulnya di tingkat pemerintahan itu di RT semuanya yang pengajuan atau data itu memang berawal dari RT jadi itu.